Okay, hello everyone. Welcome back to my channel. Today's lesson is simple fraction. Oke, Sobat Miss Jelly, hari ini kita akan kembali belajar lagi. Hari ini pelajarannya adalah simple fraction, di mana di video kali ini Miss Jelly akan menjelaskan secara tuntas, mulai dari pengertian, kegunaan, serta rumus dan contoh kalimat simple fraction dalam bahasa Inggris. Silahkan tonton videonya hingga akhir. Jangan skip videonya karena semua materi penting di simple fraction dan dikupas tuntas di video kali ini. Oke, sekarang kita mulai kegunaan atau pengertian dari simple present tense. Apa sih itu simple present tense? Oke, nah simple present tense itu kita bisa gunakan untuk menyatakan suatu kejadian peristiwa atau rutinitas yang terjadi sehari-hari di masa sekarang. Kemudian simple present juga bisa digunakan untuk menyatakan kebenaran umum yang benar-benar terjadi dari dulu sampai sekarang dan di masa yang akan datang. Oke, di sini kita akan membahas tentang formula atau rumus ya. Ini sangat penting sebelum kita go to the examples ya, atau pergi ke contoh kalimat. Mari kita melihat dulu the formula atau rumus dari simple fraction itu sendiri. Nah, ada dua jenis dari rumus ini yang kita pakai untuk membuat kalimat simple present tense. Yang pertama yaitu verbal, yang kedua yaitu nominal. Coba let's look this verbal formula. Mari kita lihat di rumus formula ini, di rumus verbal ini. Ya, kita lihat kalau kita ingin membuat kalimat positif, maka rumusnya seperti ini. Subject plus verb 1 plus S atau is plus object. Nah, subjek itu kan kita tahu seperti biasa I, we, you, they, he, she, it. Nah, jika subjeknya he, she, it, nah di sini ya, jika subjeknya he, she, it, maka perempuannya semuanya ditambah s atau is. Oke, apa saja yang ditambah s? Coba kita lihat contohnya ini. He speaks English. Dia berbicara bahasa Inggris. Oke, sekarang kalau kita ingin membuat kalimat negatif, lihat contoh kalimat negatif seperti ini, subject plus do atau plus does not, plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya, he doesn't speak English. Dia tidak berbicara bahasa Inggris. Nah, di sini mungkin kita melihat bahwa verb 1-nya tidak ditambah s. Ya, of course. Ya, semua kalimat simple present tense di kalimat negatif kata kerjanya tidak ditambah s. Oke, di setiap akhiran kata kerjanya tidak ditambah s, kecuali dia di kalimat positif setiap kata kerja ditambah s atau is. Oke, nanti kita membahasnya apa saja yang ditambah is dan apa saja yang ditambah is. Kita lihat dulu rumusnya ini. Oke. Coba kalau kita ingin membuat kalimat pertanyaan, kita akan menggunakan rumus seperti ini. Do atau does plus subject plus verb 1, bla 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 plus question mark. Contoh, does he speak English? Apakah dia berbicara bahasa Inggris? Oke. Nah, di sini juga kita melihat bahwa verb 1, ya verb 1-nya tidak ditambah s karena dia pertanyaan, dia tetap normal memakai kata kerja pertama. Setiap pertanyaan baik do atau does di simple present tense tidak perlu ditambah s di akhiran kata kerjanya. Oke, jika kita ingin membuat pertanyaan negatif juga sama ya. Does he not speak English? Does, do, does plus subject plus verb 1, question mark. Nah, ini kurang question. Oke, does he not speak English? Apakah dia tidak berbicara bahasa Inggris? Nah, di sini kita of course, kita tidak perlu juga menambah s di akhiran verb 1. Cukup dia kata kerja pertama. Oke,
Jadi semua kata kerja pertama yang ditambah S hanya ketika kita membuat kalimat yang berupa kalimat positif seperti. Oke, sekarang kita menuju ke now we go on to the nominal sentence atau nominal formula. Oke, coba kita lihat subject plus be. Be itu adalah I'm, is, are plus a and a. Oke, contoh. She is sad. Dia sedih. Oke, subjek memakai she is sad. Tapi kalau I misalnya di sini, ya I'm sad. They are sad. Oke. Nah di sini mungkin ada yang bertanya NA ini bisa NA ini adalah ini bisa adjektif, N ini bisa noun, ini bisa verb of time, verb of place, dan lain sebagainya. Coba kita praktekkan kalimat ini misalnya. I'm a student, berarti studentnya itu adalah noun. I'm sad, berarti dia adjektif. I'm at school. Saya berada di sekolah, berarti dia verb of place. Oke. Sekarang coba kita lihat contoh rumus yang ini pakai negatif ya. She isn't sad. Subject plus be plus not plus a and a. She isn't sad. She is not sad. She isn't sad. Dia tidak sedih. Oke, sekarang kita go to the questions formula. Be plus subject plus a and a. Nah, kalau kita pertanyaan, kita cukup memindahkan to be-nya di depan. Is she sad? Apakah dia sedih? Oke. Kemudian jika kita ingin membuat pertanyaan negatif, kita cukup menambah not. Is she not sad? Seperti itu. Oke, let's look this. Coba kita lihat ini. Untuk subjek I, you, we, they, she, he, it. Coba kita lihat perbedaannya. Kalau I, dia berpasangan dengan one atau do, and then I'm. Kalau subjeknya you, we, they, dia akan berpasangan dengan verb one plus do atau do, and then are. Oke. Jika subjeknya she, he, it, maka nanti dia akan berpasangan dengan verb one atau kata kerja pertama plus s atau does. Oke, jangan keliru ya, karena setiap subjek punya pasangannya masing-masing. Oke, coba kita lihat contoh berikut ini. Jelly always reads English books in the library. Jelly selalu membaca buku bahasa Inggris di perpustakaan. Oke, kejadian tersebut menjelaskan bahwa Jelly memiliki rutinitas sehari-hari membaca buku bahasa Inggris di perpustakaan. Nah, ini subjek always memakai bentuk frekuensi waktu always. Read dari kata kerja pertama read. Nah, karena di sini saya menggunakan nama orang atau she, he, it atau nama orang, semua kata kerja tadi ditambah s. Ujungnya ini kita tambah s. Ya. Jelly always reads English books in the library. Oke. Ini menunjukkan bahwa ini adalah habitual action, kebiasaan atau rutinitas hari Jelly. Oke. Kemudian mari kita lihat contoh berikut ini. Ice is cold. Es itu dingin.
Nah, kalimat ini menjelaskan bahwa kebenaran umum bahwa es itu dingin. Berarti ini adalah general truth. Kebenaran umum bahwa es itu dingin. Ya, general truth, kebenaran di mana-mana ya bahwa es itu dingin. Oke. Good. And then coba kita lihat aturan penambahan S atau IS. Ini juga perlu kita pelajari. Coba kita lihat aturan penambahan bila berakhiran dengan double S seperti ini. Atau SH atau CH, X, G, dan O. Maka akan ditambah IS setiap akhir kata kerja pertamanya. Nah, jika berakhiran konsonan atau W, maka ya Y-nya ini, plus konsonan plus Y, maka Y-nya ini ya akan kita hilangkan dan menjadi IS, ya seperti ini. Tapi pengecualian ya kata kerja verb. Nah, ini ada pengecualian. Bila kata kerjanya atau verbnya play, maka tidak kita tambah S seperti ini. Hanya kita nambah S saja. Place. Waylay menjadi waylays. Buy menjadi bus. Ini kata pengecualian. Oke, itu perlu diperhatikan. Jangan sampai keliru ya dalam menambah akhiran untuk simple present di kata kerjanya. Oke, sekarang kita lihat. Now let's look time signal yang sering dipakai di simple present ini. Yaitu sometimes, kadang-kadang, on and off, kadang-kadang steadily, terus-menerus, generally, pada umumnya, occasionally, kadang-kadang, usually, biasanya, once a week, sekali seminggu, every, setiap, always, selalu, often, sering, seldom, jarang, never, tidak pernah. Jadi kita bisa menggunakan time signal seperti ini untuk menggunakan simple present. Okay. Let's look another examples of habitual actions. Mari kita lihat contoh lain dari habitual action. Coba. Atau kebiasaan sehari-hari atau rutinitas sehari-hari. Number 1. Jelly gets up at 3 o'clock every morning. Jelly bangun pada pukul 3 setiap hari. Get, ya kata kerjanya tadi dari get. Karena ini rutinitas, ya, dan ini adalah kalimat positif, maka kata kerjanya cukup kita tambah S. Okay. Look number 2. He loves his children. Dia mencintai anak-anaknya. Love, kata kerja love, ya, cukup kita tambah S. Number 3. I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Oke. Ini subjek, go, kata kerja, to school every day. Nah, karena dia tadi I, we, you, they, ya setiap kata kerjanya tidak kita tambah S, ya tidak kita tambah S, ya di akhir kata kerjanya. Terkecuali kalau she, ya bukan she go to school every day, tetapi she goes to school every day. Okay, number 4. I watch television every day. Saya menonton TV setiap hari. Ini juga perlu kehati-hatian ya. Setiap kata kerja, I, we, you, they ini tidak perlu kita tambah S di setiap kata. Dia natural ya, seperti pada dasarnya atau basic pada dasarnya saja. And then number 5, Humaira plays badminton with his friend on Fridays. Oke, Humaira bermain bulu tangkis atau badminton dengan temannya pada setiap hari Jumat. Berarti di sini kata kerjanya tadi play, karena dia Humaira berarti si, ya dia, maka kita perlu menambah
S di akhiran kata kerja. Number 6. Iklima waters the flowers every day. Iklima menyiram bunga setiap hari. Ini juga dari kata kerja water. Nah, karena iklima, kita akan menambah S. Ya, kita wajib menambah S di akhiran. Okay, number 7. Mrs. Anna comes to the market every morning. Bu Ana datang ke pasar setiap pagi. Nah, ini juga ya, karena ini adalah nama orang, ya, maka kata kerjanya wajib ditambah S di akhiran verb 1. Number 8. My classes begin at 9. Kelasku dimulai pukul 9. Oke. Nah, ini juga ya bahwa kata kerjanya adalah class. Ya. Jadi di sini karena tadi dia aturannya bahwa rumusnya kalau ada kata kerja berakhiran double S, maka kita akan menambahkan IS di akhiran verbnya. Oke. Let's next number 9. My family have breakfast at 6:30. Keluarga saya sarapan pada pukul 6.30. Okay. Number 10. My friends play volleyball on Saturdays. Teman-temanku bermain bola voli pada setiap hari Sabtu. Okay. Ini cukup jelas ya, penambahan kata kerja di setiap akhir one-nya. Okay, let's look examples of general truth. Mari kita lihat lagi contoh-contoh dari kebenaran umum atau kebenaran atau kejadian yang tidak bisa dipungkiri atau kebenaran umum. Okay, let's look the first example. A week has 7 days. 1 minggu ada 7 hari. A year has 12 months. 1 tahun ada 12 bulan. A month has 4 weeks. 1 bulan ada 4 minggu. The plane flies in the sky. Pesawat terbang di udara. A cat has 4 legs. Kucing mempunyai 4 kaki. A dog has 2 eyes. Anjing mempunyai 2 mata. Joko Widodo is a president of Republik Indonesia. Joko Widodo adalah seorang presiden Republik Indonesia. The ice is cold. Es adalah dingin. The cat is animal. Kucing adalah binatang. Carrot is vegetables. Wortel adalah sayuran. Nah, di general truths ini atau kebenaran yang tidak bisa dipungkiri ini, ya, cukup mudah dibandingkan dari habitual actions tadi ya. Harus sesuai subjek dengan perempuannya. Yang mana yang ditambah S, yang mana yang ditambah S, yang mana yang tidak perlu tambah S atau S. Okay. Thank you for watching. Please like, comments, and subscribe and share. Okay. And if you wanna comments, jika teman-teman ingin comments ya, silahkan di script link di video tersebut. Okay, thank you. Bye-bye.